Halo dulur-dulur, selamat datang lagi di channel Aditya Agustiawan. Buat yang baru tahu channel ini, aku ucapin selamat datang lur. Sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe dulu ya lur, biar kita itu lebih kenal lagi, oke? Udah siap nonton belum? Di konten Tuban kali ini aku ambil dari request dari para dulur-dulur sekalian. Nah, aku sekarang seneng banget nih lur, soalnya udah mulai banyak yang request nih ke kolom komentar, ke Instagram. Jadi buat kalian yang ada ide atau rekomendasi buat yang perlu aku bahas, jangan sungkan-sungkan tulis aja di kolom komentar, oke? Ya, anggap aja ini adalah channel kita bersama lur. Kita belajar bersama. Tapi kalau ada konten yang aku sampaikan ada kekurangan atau ada sesuatu yang belum lengkap, jangan lupa dilengkapi juga, oke? Di kolom komentar juga. Berbicara masalah pondok pesantren, pasti di benak kalian itu pondok pesantren yang udah menasional banget. Kayak pondok pesantren Gontor, pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang. Tapi kalian tahu nggak lor, bahwa di Tuban itu ada pondok pesantren yang usianya bisa dibilang cukup tua ya. Dan pondok pesantren ini dinobatkan sebagai salah satu pondok pesantren terbaik di Indonesia. Namanya apa? Namanya adalah Pondok Pesantren Langitan Tuban. Berbicara masalah usianya nih, Pondok Pesantren Langitan Tuban ini termasuk ke dalam pondok pesantren tertua ke-7 di Indonesia lor. Kalangan santri ataupun ulama mungkin udah cukup familiar ya mendengar kata Pondok Pesantren Langitan ini ya. Apalagi buat orang Tuban, ya pasti tahu banget dong pondok pesantren satu ini, ya nggak? Juga buat orang-orang yang sering melakukan perjalanan darat dari Surabaya menuju Jawa Tengah melalui kota Babat. Nah, pondok pesantren Langitan ini tuh cukup eye-catching lur, soalnya terletak di pinggir jalan raya. Dan letaknya ini pas di perbatasan antara Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan. Alamatnya yaitu di Jalan Raya Widang, Desa Mandungan, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pondok pesantren ini tuh letaknya pas banget lur di pinggir Sungai Bengawan Solo. Buat dulur-dulurku di sini, apakah kalian ada yang alumni Pondok Pesantren Langitan? Ataukah ada yang sedang belajar di Pondok Pesantren Langitan? Silahkan komen di bawah. Pondok Pesantren Langitan ini dulunya adalah sebuah surau atau masjid kecil yang terletak di pinggir sungai lur, yang didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Nur pada tahun 1852. Surau ini tuh dulunya digunakan untuk tempat ngaji, tempat ngajarin ilmu ke saudara ataupun tetangga-tetangga dari Kiai Haji Muhammad Nur. Soalnya Kiai Haji Muhammad Nur ini memiliki jiwa keikhlasan yang tinggi lur buat nularin ilmu-ilmunya. Dan beliau ini bisa terbilang ya nggak pelit ilmu lah, nggak kayak orang-orang zaman sekarang ya. Orang-orang zaman sekarang tuh ilmu tuh jadi komersil lur. Tapi buat orang-orang dulu, terutama Kiai Haji Muhammad Nur ini, beliau menularkan ilmunya sekaligus untuk belajar lagi lur, mengasah ilmunya lagi. Begitu lur. Selain itu, beliau ini memiliki komitmen atau ambisi buat nyetak murid-murid yang berkualitas lur. Pada akhirnya, karena beliau ini berhasil mencetak murid-murid yang berkualitas tadi, maka namanya itu terdengar sampai kemana-mana lur. Jadi kalau ada orang-orang yang ingin belajar agama, orang-orang tuh pada bilang, wah mending belajarnya sama Kiai Haji Muhammad Nur aja nih, soalnya ilmunya bagus, ilmunya banyak, kayak gitu lur. Dan pada kemudian hari, surau kecil tadi itu digunakan sebagai lembaga pendidikan lur, berkembang sangat pesat di kemudian hari menjadi Pondok Pesantren Langitan Tuban.
Nah, jadi begitu lur, asal usul pendirian dari Pondok Pesantren Langitan Tuban. Kenapa nama Langitan itu dipakai sebagai nama pondok pesantren lur? Dikutip dari website resmi Pondok Pesantren Langitan Tuban, kata langitan itu berasal dari kata plangitan lur, yang merupakan etimologi atau asal muasal dari kata plang atau berarti papan, dan wetan yang berarti timur, yang kemudian dikombinasikan plang wetan itu menjadi langitan. Dimana tempat pondok pesantren ini berdiri itu dulunya ada dua papan lur, atau dua plang tadi, ada di sebelah timur dan sebelah barat. Dan di dekat papan sebelah timur inilah yang menjadi titik berdirinya pondok pesantren Langitan itu, yang makanya namanya itu menjadi plangwetan atau plangitan. Dan kemudian lebih enak diucapinya itu langitan lur. Jadi kata langitan itu sebenarnya bukan langit ya, melainkan dari kata plangwetan. Penegasan asal kata plangitan ini ditulis dalam kitab Fathul Mu'in karangan dari Kiai Haji Ahmad Sholeh pada tanggal 27 Rabiul Akhir tahun 1297 Hijriah. Nah, sekarang kita fokus ke pendiri pondok pesantren Langitan ini lur, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Nur. Oke, beliau adalah keturunan seorang kiai dari Desa Tuyuhan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Jika diruntut dari garis keturunannya nih, Kiai Haji Muhammad Nur adalah keturunan dari Mbah Abdurrahman atau yang akrab dikenal dengan Pangeran Sambo, dan tembus hingga ke Pangeran Benowo yang tak lain tak bukan adalah anak dari Sultan Hadiwijoyo atau Jongko Tingkir, yang tak lain tak bukan adalah Sultan pertama Kerajaan Pajang, di mana Joko Tingkir ini adalah putranya Adipati Andayaningrat, dan Adipati Andayaningrat ini adalah putranya Syekh Jumadil Kubro. Dan Syekh Jumadil Kubro jika diruntut garis keturunan maka akan sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bantu koreksi ya kalau ada yang salah. Oke. Nah, kalau kita sekarang udah tahu silsilahnya, maka Kiai Haji Muhammad Nur ini sebenarnya ada tali darah dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan otomatis ada hubungan darah atau hubungan kekeluargaan juga dengan Presiden Republik Indonesia keempat, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang sama-sama keturunannya Joko Tingkir lur. Kiai Haji Muhammad Nur ini menjadi pengasuh di Pondok Pesantren Langitan selama 18 tahun, yaitu dari tahun 1852 hingga tahun 1870 Masehi. Dan sekitar pada tahun 1880 Masehi beliau ini wafat dan dimakamkan di Komplek Pemakaman Sunan Bejagung Lor, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Akhirnya estafet pengasuh Pondok Pesantren Langitan Tuban ini dipegang oleh anaknya, yaitu Kiai Haji Ahmad Sholeh. Mbah Sholeh, panggilan akrab dari Kiai Haji Ahmad Sholeh ini, menjabat sebagai pengasuh Pondok Pesantren Langitan selama 32 tahun lur. Lamanya hampir sama kayak jabatan Presiden Soeharto ya. Mbah Sholeh ini menjabat mulai dari tahun 1870 hingga tahun 1902. Dari segi keilmuannya, Mbah Sholeh ini belajar ke ayah kandungnya sendiri, yaitu Kiai Haji Muhammad Nur. Selain itu, beliau juga belajar ke Kiai Haji Abdul Qadir Sidoresmo Surabaya lur. Mbah Sholeh ini juga pernah melakukan studi ke ulama-ulama besar di Masjidil Haram pada tahun 1289 Hijriah. Salah satunya ke Syekh Ahmad Zaini Dahlan lur. Kalau dilihat dari segi keilmuannya nih, kayaknya Mbah Sholeh ini ilmunya mumpuni banget ya lur. Selama diasuh oleh Mbah Sholeh nih lur, Pondok Pesantren Langitan Tuban ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dilihat dari peningkatan animo masyarakat untuk belajar di Pondok Pesantren Langitan Tuban. Jumlah santrinya pun meningkat tajam lur. Bahkan santri-santri jebolan Pondok Pesantren Langitan Tuban kala itu berhasil menjadi orang-orang yang berpengaruh di Indonesia lur. Sebut aja ada Kiai Haji Muhammad Khalil dari Bangkalan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Jombang, sekaligus lur pendirinya Nahdlatul Ulama atau NU.
Keren nggak? Beliau belajarnya itu dari langitan ternyata lur. Haji Wahab Hasbullah dari Jombang, ada Kiai Haji Syamsul Arifin yang merupakan ayahanda dari Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, Dewan Besar atau Mustasyar PBNU. Kemudian ada Kiai Haji Siddiq atau ayahanda dari Kiai Haji Ahmad Siddiq, mantan Rois Am NU. Kemudian ada Kiai Haji Muhammad Khozin yang kelak akan menjadi pengasuh Pondok Pesantren Langitan Tuban. Lalu ada Kiai Haji Hashim dari Padangan Bojonegoro, dan ada Kiai Haji Umar Dahlan dari Sarang Rembang, yang kalau nggak salah beliau ini adalah kakeknya Kiai Haji Maimun Zubair dari Pondok Pesantren Al Anwar Sarang, dan lain-lain nih lur. Nah, dari sini kalian tahu kan kalau Tuban itu memang embrionya pengislaman Nusantara lur. Salah satunya juga sebagai embrio dari pendirian Nahdlatul Ulama. Harus bangga ya kalian lur, oke? Karena dari Pondok Pesantren Langitan Tuban ini mencetak ulama-ulama besar yang kemudian berpengaruh di Indonesia lur. Dan pada tahun 1902 Mbah Soleh wafat dan dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Mandungan, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban. Setelah wafatnya Mbah Soleh nih lur, kemudian Pondok Pesantren Langitan Tuban ini diasuh oleh menantunya, yaitu Kiai Haji Muhammad Khozin. Kiai Haji Muhammad Khozin ini menjabat dari tahun 1902 hingga 1921 Masehi. Selain nyantri di Langitan di Mbah Soleh, Kiai Haji Muhammad Khozin juga nyantri ke Kiai Haji Muhammad Khalil di Bangkalan, tepatnya di Pesantren Kademangan. Pada tahun 1904, Kiai Haji Muhammad Khozin ini menunaikan ibadah haji lur. Dan beliau ini sempat berguru atau mengaji ke Syekh Mahfudz At-Tirmasi dan beberapa masyaikh lain di Masjidil Haram Makkah. Tapi lur, sepulang dari Makkah, ternyata Pondok Pesantren Langitan Tuban ini kebanjiran lur. Kondisinya saat itu tuh digenangi oleh air dari Sungai Bengawan Solo dan terancam erosi yang sangat berat. Nah, mau nggak mau Pondok Pesantren Langitan Tuban ini harus berpindah lokasi nih. Yang semulanya itu ada di tepi Sungai Bengawan Solo ke arah utara lur. Tapi mumpung relokasi sekaligus renovasi nih, beliau juga memperluas sekaligus memperlengkap sarana dan prasarana yang ada di Pondok Pesantren Langitan. Pondok yang berhasil dibangun itu ada 4 unit lur, dan menamai pondok-pondok tersebut dengan nama-nama imam besar, yaitu Pondok Selatan atau Kidul dinamai Pondok Al-Ghazali. Pondok Utara atau Lor dikasih nama dengan Pondok Al-Maliki. Pondok Barat atau Kulon dikasih nama Pondok Asy-Syafi'i. Dan Pondok Timur atau Wetan dikasih nama Pondok Al-Hanafi. Pada tahun 1921 Masehi, Kiai Haji Muhammad Khozin wafat dan dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Mandungan, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban. Yang kemudian jabatan pengasuh Pondok Pesantren Langitan ini diamanahkan ke menantu Kiai Haji Muhammad Khozin lur, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Hadi Zahid, di mana beliau ini menjadi pengasuh Pondok Pesantren Langitan Tuban dengan durasi yang paling lama lur, yaitu 50 tahun, dari tahun 1921 hingga 1971 lur. Alias sebagian besar hidup beliau itu didedikasikan untuk menjadi pengasuh di Pondok Pesantren Langitan. Beliau ini berasal dari Desa Kauman, Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Sejak berusia 11 tahun nih lur, beliau mulai belajar di Pondok Pesantren Langitan Tuban hingga beliau berusia 19 tahun. Kemudian atas saran dari Kiai Haji Muhammad Khozin, beliau belajar ke Pondok Pesantren Kademangan di Bangkalan di bawah asuhan Kiai Haji Muhammad Khalil selama 3 tahun. Kemudian beliau kembali lagi untuk nyantri di Pondok Pesantren Langitan Tuban di usia ke 25 tahun. Dan kemudian Kiai Haji Abdul Hadi Zahid ini diambil menantu oleh Kiai Haji Muhammad Khozin
Fauzin dijodohkan dengan Ning Juwariah. Di usia yang relatif muda, yaitu 30 tahun, beliau diamanahkan dengan amanah yang cukup berat lur, yaitu menjadi pengasuh di Pondok Pesantren Langitan Tuban. Tapi ya, usia bukan menjadi patokan kapasitas seseorang kan lur. Buktinya di bawah asuhan beliau, Pondok Pesantren Langitan ini berkembang sangat pesat. Buktinya di bawah asuhan beliau, Pondok Pesantren Langitan ini memiliki pendidikan yang klasikal dengan mendirikan madrasah ibtidaiyah dan madrasah mu'alimin serta beberapa kegiatan ekstrakurikuler seperti Bahsul Masail Lil Waqiyah, Jamiatul Mubalighin, Jamiatul Qura wal Hufat, dan lain-lain. Setelah 50 tahun mendedikasikan dirinya untuk menjadi pengasuh Pondok Pesantren Langitan, pada tanggal 5 April 1971, Kiai Haji Abdul Hadi Zahid berpulang ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepergian beliau menyisakan duka yang begitu mendalam ke seluruh warga Pondok Pesantren Langitan. Dan kemudian kepengasuhan Pondok Pesantren Langitan ini diamanahkan ke Kiai Haji Ahmad Marzuki Zahid, yang tak lain tak bukan adalah adik dari Kiai Haji Abdul Hadi Zahid. Sekaligus beliau adalah anak ke-9 dari Kiai Haji Zahid. Pendidikan dasar-dasar keagamaan ini udah dirasakan oleh Kiai Haji Ahmad Marzuki Zahid loh. Soalnya dari balita, Kiai Haji Ahmad Marzuki Zahid ini udah terbiasa dengan lingkungan yang religius atas bimbingan dari ayahnya. Di usia ke-10 tahun, beliau mulai belajar di Pondok Pesantren Langitan di bawah asuhan kakak kandungnya lur. Selain nyantri atau belajar di Pondok Pesantren Langitan, beliau ini juga kadang-kadang ikutin pengajian temporal atau pasana di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang di bawah bimbingan ulama besar yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang tak lain tak bukan adalah alumni dari Pondok Pesantren Langitan juga semasa kepengasuhan dari Kiai Haji Ahmad Soleh lur. Karena kapabilitas dan kredibilitasnya nih lur, beliau ini ditunjuk sebagai pengajar di Pondok Pesantren Langitan. Kiai Haji Ahmad Marzuki Zahid ini punya kapasitas menguasai ilmu agama sekaligus menguasai ilmu manajemen organisasi. Kemudian beliau ini dipercaya menjadi lurah pondok atau yang dikenal dengan Rois Am. Beliau juga menjadi kepala Madrasah Al-Falahiyah yang dirintisnya di bawah asuhan Kiai Haji Abdul Hadi Zahid. Pada tahun 1955, Kiai Haji Ahmad Marzuki Zahid ini juga berkiprah di bidang perpolitikan lur, yaitu menjadi anggota DPRD Kabupaten Tuban yang berbendera Partai Nahdlatul Ulama. Yang selanjutnya, beliau ini menjadi pengasuh Pondok Pesantren Langitan bersama dengan Kiai Haji Abdullah Fakih. Beliau bersama Kiai Haji Abdullah Fakih itu kayak menjawab harapan dan cita-cita pengasuh Pondok Pesantren Langitan yang terdahulu lur, yaitu pengembangan pembelajaran di Pondok Pesantren Langitan. Misalnya keterampilan manhaj tadris, pusat pelatihan bahasa Arab, kursus komputer, administrasi dan manajemen, pertanian dan peternakan, diklat jurnalistik, TK, TPH, dan lain-lain lur. Pada umur ke-91 tahun nih lur, tepatnya pada tahun 2000, Kiai Haji Ahmad Marzuki Zahid ini berpulang ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mengasuh Pondok Pesantren Langitan ini selama 29 tahun loh. Sepeninggal beliau, tersisalah Kiai Haji Abdullah Fakih yang meneruskan menjadi pengasuh Pondok Pesantren Langitan. Beliau ini akrab dipanggil Gus Fakih. Beliau ini terkenal rajin dan menerapkan pola asuh yang disiplin banget lur. Beliau rajin untuk terjun ke kamar-kamar santri lur, untuk ngajak belajar bersama, musyawarah, dan untuk ngingetin sholat malam lur. Gaya asuhan yang tegas dan disiplin ini nggak cuma dalam hal keilmuan aja lur. Dalam hal keseharian atau perilaku santri-santrinya ini juga beliau itu sangat disiplin dan tegas lur. Kayak kebersihan pondok pesantren,
Dan santri-santri itu nggak boleh atau dilarang keluar dari area kecuali dengan izin. Jadi beliau ini cukup concern dalam membangun perilaku santri-santrinya. Selain itu, Gus Fakih juga memiliki jaringan persahabatan yang amat sangat luas lur. Beliau ini bersahabat nggak cuman dengan ulama-ulama yang ada di Indonesia aja, melainkan ulama-ulama yang ada di luar negeri. Ada yang dari Makkah, Madinah, Yaman, dan Suriah. Selain itu, Gus Fakih juga amat sangat menghormati ahli ilmu lur. Dan karena Gus Fakih ini punya channel yang amat sangat luas hingga ke luar negeri, maka banyak juga santri-santri pondok pesantren Langitan Tuban yang belajar atau melanjutkan studinya itu ke luar negeri, terutama di Timur Tengah. Keren banget nggak lur? Pada tanggal 29 Februari tahun 2012 lur, bumi pondok pesantren Langitan kembali berduka. Gus Fakih kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala seusai sholat maghrib. Kemudian Kiai Haji Ubaidillah Fakih atau yang akrab disapa dengan Gus Ubed, inilah yang menjadi pemimpin pondok pesantren Langitan Tuban berikutnya lur, menggantikan ayahnya yaitu Kiai Haji Abdullah Fakih. Jadi begitulah sejarah pondok pesantren Langitan Tuban, yang ternyata pondok pesantren Langitan itu pernah dipimpin oleh orang-orang yang hebat lur, dan mencetak alumni-alumni atau ulama yang berpengaruh di Indonesia. Bersumber dari website resmi Pondok Pesantren Langitan, santri putra saat ini itu katanya berjumlah 1749 santri loh. Dan jumlah keseluruhan santri Pondok Pesantren Langitan ini jumlahnya itu kalau nggak salah 5.000 orang. Dan jumlah santri putra katanya itu mengalami penurunan lur dari periode yang sebelumnya, yaitu 2022 orang. Penurunan jumlah santri belakangan ini tuh katanya dipengaruhi juga oleh faktor menurunnya kondisi perekonomian rakyat Indonesia loh. Dan santri sebanyak itu ternyata bukan berasal dari warga-warga sekitar aja loh, tetapi juga berasal dari daerah-daerah lain yang cukup jauh lur, yaitu dari pulau-pulau lain dan ada juga yang dari luar negeri. Ini menandakan bahwa pondok pesantren Langitan dengan tipologi salafnya dan dengan metodologi pengajaran yang diterapkannya telah benar-benar diterima oleh masyarakat Indonesia bahkan dunia lur. Oke, aku rasa itu segmen Tuban kali ini tentang Pondok Pesantren Langitan Tuban. Jika ada hal unik atau hal-hal yang mungkin belum aku sampaikan dalam video ini seputar Pondok Pesantren Langitan ataupun juga koreksinya, bisa ditulis di kolom komentar. Oke lur, dan buat kalian yang ingin request pembahasan-pembahasan apa yang perlu aku bahas di channel YouTube ini, jangan sungkan-sungkan lur, tulis aja di kolom komentar. Oke, insya Allah pasti aku balas. Seperti biasa, buat kalian yang suka video ini jangan lupa like dan subscribe, nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian tahu aku upload video baru lur. Dan kalau kalian ngerasa video ini tuh bermanfaat, jangan lupa di share ke teman-teman kalian juga lur. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye lur.